Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa-siswi kelas 7 SMP. Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial semester 1, bab 1, Manusia, Tempat, dan Lingkungan. Subpokok bahasan Potensi Sumber Daya Alam dan Kemaritiman di Indonesia. Bantu channel ini dengan memberikan subscribe, like, komen, and share ya. Anak-anak hebat, mari kita simak uraian materi berikut ini. Anak-anak, materi yang akan Ibu sampaikan merupakan bagian dari kompetensi dasar 3.1, memahami konsep ruang, lokasi distribusi potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan jenis-jenis potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis potensi kemaritiman di Indonesia. Apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Apa saja jenis-jenis sumber daya alam yang kalian ketahui? Potensi sumber daya alam di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, potensi sumber daya hutan, dan yang kedua, potensi sumber daya tambang. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan yang dimaksud dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, kesimpulannya, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah sumber daya alam. Potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari total luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar saat ini dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hasil hutan tidak hanya sekedar kayu. Hutan yang dimiliki Indonesia menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang kelima, kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Hutan memiliki banyak fungsi atau manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Dan yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkannya.
Coba perhatikan keadaan di sekitar tempat tinggal kalian masing-masing. Adakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar tempat tinggalmu? Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya bahan tambang. Aneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak devisa bagi Indonesia. Jenis-jenis bahan tambang dan daerah penyebarannya. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Daerah penghasil minyak bumi di Indonesia antara lain yaitu Lok Semawe Aceh, Dumai, Riau, Muara Enim Sumatera Selatan, Jati Barang Majalengka, Cepu, Cilacap Jawa Tengah, Pulau Tarakan Kalimantan Selatan, Pulau Seram Maluku, dan Sorong Papua. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga, proses pembakaran pada industri, seperti batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, baja, industri kimia, dan lain-lain. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Akan tetapi, produksinya merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi 246 juta ton. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, Lembah Sungai Berau dan Samarinda, Sumatera Barat, Ombilin dan Sawalunto, serta Sumatera Selatan, Bukit Asam, dan Tanjung Enim. Bauksit merupakan biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit dimanfaatkan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Daerah penghasil bauksit diantaranya yaitu Kepulauan Riau seperti Pulau Bintan dan Kalimantan Barat yaitu Singkawang. Yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas pertambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Fairbanks, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmikra (ESDM), produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia diantaranya Freeport, Timika Papua, Kalimantan Barat Sambas, Nangro Aceh Darussalam yaitu Melabuh, Sulawesi Utara Bolaang Mangondo, Riau, Logos, dan Bengkulu, Rejang Lebong. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan tetapi juga bahan tambang. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut antara lain sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar yaitu 6,4 juta ton per tahun.
Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman laut 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Kondisi berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia Timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain ikan di laut, masyarakat Indonesia banyak yang melakukan budidaya terutama di pesisir dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana antara lain bandeng dan udang. Kekayaan alam kita berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain, berupa praktek pencurian ikan atau illegal fishing. Terdapat beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing, di antaranya yaitu Laut Arafuru serta Laut Natuna Utara. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Terdapat dua fungsi hutan mangrove. Yang pertama, fungsi ekologis adalah sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Hutan mangrove juga berfungsi untuk melindungi pantai dari abrasi laut. Yang kedua adalah fungsi ekonomis, berupa kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sebaran hutan mangrove di Indonesia terdapat di pesisir barat Pulau Sumatera, sebagian di pesisir utara Pulau Jawa, dan yang terbesar berada di pesisir Pulau Papua. Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur. Sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral tersebut akan membentuk karang. Luas terumbu karang Indonesia kurang lebih 284,3 ribu km persegi. Indonesia memiliki 2.500 jenis ikan, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang. Terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Terumbu karang memiliki banyak manfaat baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial ekonomi. Nah anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.